Bu Endang Rahayu. Ada Bu Muji juga. Mandua Lombok Tengah. Tadi dilihat sampel juga, kawan. Namanya. Baik, Ustaz Maki Hasan. Karena ini sudah jam. Silakan Ustaz mulai hadir. Waktu Indonesia Tengah. Baik, Kita Ustaz. sepertinya harus Ustaz Rojali. Ada Ustaz Rojali. Ustaz Rojali. Ustaz Ade. Baik, Ustaz. Insyaallah siap, Ustaz, kita bisa dimulai. Baik, siap kita mulai, Ustaz ya. Terdengar suara saya? Iya, terdengar. Ayyuhal asatiz wal ustazat. Terdengar ya suara saya? Iya, terdengar. Tes suara saya terdengar nggak? Ya. Alhamdulillah. Baik, terdengar semua ya. Ya, sudah bergabung 27 peserta. Saya kira kita segerakan saja mulai. Ustadz Maki Hasan. Ustadz Maki. Hadir, Ustaz. Baik. Hadir. Kita bisa mulai ya? Silakan, Ustaz. Bismillah. Ya, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terdengar ya suara saya? Sudah masuk, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ketua Forum MGMP Bahasa Arab Nasional, Ahil Karim, Bapak Dr. Haji Ahmad Maki Hasan, MAG, Bapak Ketua Panitia Pelaksana, Ustadz Rojali, Ahmad Rojali, dan teman-teman pengurus Forum MGMP Nasional maupun yang ada di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta rekan-rekan semua, Bapak Ibu Kepala yang kebetulan ikut hadir, dan Bapak Ibu Guru Bahasa Arab se-Nusa Tenggara Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa via Zoom. Kaitannya acara kita pada siang hari ini adalah sosialisasi Kombanas 2021 yang diselenggarakan oleh Forum MGMP Bahasa Arab Nasional. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat dan umat yang setia menjalankan sunnah-sunnah beliau, yang insya Allah tentu kita berharap syafaat beliau di yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu peserta sosialisasi Kombanas 2021 yang dirahmati Allah SWT,
acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Forum MGMP Nasional, kemudian yang ketiga sambutan Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian yang berikutnya yaitu sambutan sekaligus nanti interaktif Bapak Ketua Panitia Pelaksana, dan terakhir doa dan penutup. Saya kira itu urutan yang akan kita lalui pada siang hari ini. Untuk lebih barokahnya pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita membuka acara ini sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita beranjak kepada acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua Forum MGMP Bahasa Arab Nasional. Kami persilahkan Bapak Dr. Haji Ahmad Maki Hasan untuk menyampaikan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua Panitia Pelaksana Konbanas Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Rojali, seluruh jajaran pengurus pusat Forum MGMP Bahasa Arab Indonesia, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga, Al-Mukarram Al-Ustadz Adi Rahmat Hidayat. Begitu juga yang saya muliakan Ketua Forum MGMP Bahasa Arab Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus PJ Provinsi NTB untuk pelaksanaan Konbanas tahun 2021, Al-Ustadz lalu Mufti Sadri. Tak lupa yang saya muliakan pula perwakilan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Para asatid wal ustadzat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam suasana virtual di aplikasi Zoom dalam rangka mengikuti sosialisasi pelaksanaan kompetisi Bahasa Arab Nasional keempat tahun 2021 yang tahapan pendaftarannya sudah kita mulai buka pada kemarin, Senin 2 Agustus 2021. Alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita sama-sama bisa mencoba berikhtiar untuk mensiarkan bahasa Arab, terutama di daerah-daerah, di sekolah-sekolah, kita sebagai guru bahasa Arab, bagaimana cara kita untuk meningkatkan motivasi dan semangat para siswa kita belajar bahasa Arab. Satu cara di antara yang kita lakukan adalah kita menyelenggarakan kompetisi bahasa Arab secara nasional ini, dan sudah kita lakukan selama beberapa tahun terakhir, setidaknya mulai tahun 2017 yang lalu. Namun tahun lalu 2020 tidak kita laksanakan sesuai rencana, karena memang hingga hari ini kita masih dalam keadaan serba susah di tengah pandemi COVID-19. Namun demikian, panitia telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kompetisi tahunan ini dengan cara virtual, dan panduan sudah kita sosialisasikan, dan hari ini kita sharing bersama, berbagi bersama untuk kembali mensosialisasikan lebih detail teknis pelaksanaan Kombanas. Dan alhamdulillah Ketua Panitia Pelaksana Ustadz Ahmad Rojali berkenan hadir di tengah-tengah kita dan nanti akan memberikan sosialisasi. Kami berharap terutama dari Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah NTB dan yang mewakili untuk dapat memberikan motivasi dan semangat bagi kami terutama guru bahasa Arab khususnya di wilayah NTB agar kompetisi ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk silaturahmi sesama guru bahasa Arab dan juga ajang untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah Watoniyah, terutama untuk sama-sama mensiarkan bahasa Arab di Indonesia, terutama di wilayah NTB. Hakadam ini wa syukran ala ihtimamikum, jazakumullah khairan katsira, khususnya kepada Pak Lalu Mufti Sadri yang selama ini telah berusaha untuk memfasilitasi Forum MGP Bahasa Arab untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Maki Hasan yang telah menyiapkan sambutan selaku Ketua Forum MGMP Bahasa Arab Nasional. Kemudian kita beranjak dan mari kita sama-sama dengarkan penyampaian sambutan dari Bapak Kakanwil langsung, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Bapak Dr. Kiai Haji M. Zaidi Abdad MAG, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ayyuhal asatid wal asatidah fi majlis jummiyat rahimakumullah. Tabarakallah wa ta'ala. Awalan, hayya nashkurullah azza wa jalla lianna bi'anayatihi wa birahmatihi nastati'ul an tastami'a fi hadzal makan al-mubarak. ولا أنسى أن أشكر رئيس الجلسة على الفرصة المحدودة التي أعطانيها لألقي لجنة مسابقة وطنية افتراضية للغات العربية في هذه الساعة. ثانيا، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله بقول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, i'lam anna al-musabaqah wataniyah iftiradiyah lil-lugha al-arabiyyah muhimmatun jiddan lil mudarris aw at-talamid fil madrasah lianna lughat al-arabiyyah hiya lughat al-Qur'an wa lughat al-muslimin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya harus sedikit menggunakan bahasa Arab karena berjumpa dengan para asatid wal asatidah. Jadi untuk mengingatkan karena sudah lama tidak berbahasa Arab. Jadi mudah-mudahan ini adalah pengingat dan menjadi penyemangat kita semua agar para guru-guru di madrasah untuk terus meningkatkan kompetensi dalam peningkatan pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu sekali lagi saya selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan apresiasi kepada seluruh teman-teman yang ada di madrasah, terutama dari panitia penyelenggara kegiatan apa istilahnya ini? Kombanas. Kombanas, ya, kompetensi bahasa Arab nasional. Ya, saya pikir ini adalah salah satu program tajuk akademis yang sangat luar biasa ya, dan memang seperti yang saya tadi katakan bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran yang setiap saat juga kita baca. Tanpa kita mengetahui bahasa Arab maka juga kita tidak akan bisa meniti sebuah kebenaran dalam hidup kita. Dan lebih-lebih bahwa bahasa Arab ini adalah bahasanya umat Islam sejatinya. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan adanya kompetensi ini, karena ini sudah barang tentu mengajak kepada guru-guru madrasah, kemudian anak-anak didik kita sebagai siswa di madrasah untuk meningkatkan yaitu secara bahasa di tingkat bahasa Arab. Dan sekali lagi, bahwa ajang ini tidak hanya sekedar untuk menampilkan kepiawaian dalam menguasai bahasa, tetapi yang lebih dari itu sesungguhnya adalah untuk bisa melahirkan generasi-generasi bahasa
yang memiliki jiwa Qur'aniyah, yang tentunya juga nilai moralitas akhlakul karimah ada menjadi penting. Karena itu saya selalu katakan bahwa dalam kecerdasan apapun yang dimiliki oleh seseorang, apakah kecerdasan bahasa atau kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh setiap orang tanpa menghiraukan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai akhlak, tentu juga tidak akan bisa mengantarkan yang lebih baik. Maka saya juga mengajak kepada para guru-guru, khususnya guru-guru bahasa Arab, ya, mari kita terus bersama-sama bergandengan tangan untuk merawat nilai-nilai Quran, merawat nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai moderasi beragama melalui konten-konten musabaqah seperti ini. Tunjukkan bahwa ahli bahasa Arab juga memahami tentang moderasi beragama. Guru-guru bahasa Arab, walaupun juga mungkin dipandang hanya tahu bahasa Arab, tapi tunjukkan bahwa kita juga bisa memahami semua apa yang menjadi sesuatu yang kita hadapi di dalam dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu, ini perlu juga saya memberikan satu masukan bahwa dalam kaitan dengan musabaqah itu tentu juga ada tema-tema tertentu, ya. Jadi tema-tema mungkin nanti perlu menjadi bahasan tersendiri, ya, sehingga anak-anak kita kalau kita melihat musabaqah di dalam kebiasaan, apakah itu di Sarhil Quran, ya, atau musabaqah muhadharah, pidato-pidato, itu juga memiliki tema-tema yang umum, ya. Misalnya juga temanya tentang moderasi beragama, kemudian termasuk juga bisa tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kemudian tentang betapa pentingnya untuk mengantisipasi pernikahan dini misalnya. Ya, tentu ini menjadi topik-topik yang harus kita bicarakan dan bisa tersampai kepada masyarakat, walaupun masyarakat juga tidak semuanya bisa berbahasa Arab. Tetapi sangat penting sekali, ini paling tidak juga mengantarkan wawasan kepada guru-guru bahasa Arab, kemudian anak-anak didik kita yang ahli bahasa Arab, itu bisa meramu sekian banyak materi yang tentunya juga diharapkan untuk bisa sampai kepada masyarakat kita. Nah, apalagi sekarang dalam masa pandemi COVID, saya pikir ini juga perlu menjadi tema tersendiri, ya, bahwa masyarakat kita masih banyak yang tidak mengakui adanya COVID ini. Masyarakat masih banyak abai terhadap prokes yang sudah dianjurkan pemerintah. Ini tentu juga harus betul-betul menjadi satu tema sekaligus sebagai sosialisasi bahwa pada kondisi saat sekarang ini adalah menjadi tantangan bagi kita di Kementerian Agama, terutama di madrasah-madrasah. Dan dalam kesempatan ini pula juga saya ingin menyampaikan bahwa baru saja tadi saya mengajak rapat dari kabit-kabit, saya juga akan membentuk yaitu Duta COVID-19. Duta COVID ini adalah saya akan mengambil dari anak-anak madrasah. Jadi anak madrasah ini nanti kita ambil sebagai duta yang mereka memiliki kompetensi untuk bicara di publik misalnya. Kemudian nanti akan kita ajak sebagai tim, kita turun ke lapangan, kita ke madrasah, kemudian kita ke pesantren, kita ke masjid, ya, dan kita juga ke misalkan ada kalau pura, ada gereja dan seterusnya. Ini untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa saat sekarang ini kita menghadapi pandemi COVID yang luar biasa, yang tidak bisa main-main, dan tentunya juga menjadi bagian penting bagi kita di Kementerian Agama untuk bersama-sama mensosialisasikan tentang ini. Nah, tema-tema di dalam musabaqah untuk watoniyah iftiradiyah lilughah arabiyyah ini, saya pikir juga perlu ada tema-tema seperti itu sehingga juga mereka betul-betul memahami, menyadari bahwa betapa pentingnya tema ini untuk saat sekarang ini.
Jadi saya pikir begitu ya hal yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan rapat koordinasi sekarang ini akan bisa memberikan dorongan dan semangat kita semua, baik guru maupun juga siswa, untuk terus mengembangkan yaitu pembelajaran bahasa Arab. Saya pikir itu, dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal yang kurang berkenan dan mungkin ada bahasa yang salah tadi Ustadz, karena sudah lama ya, sampai kosakatanya banyak yang lupa ya kan. Ya, Sudah kecuali yang mungkin Al-Qur'annya mungkin masih ada. Ya. Terima kasih dan saya ucapkan selamat, dan mudah-mudahan apa yang sudah dirancang yaitu dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cek, halo, terima kasih. Terdengar suara? Masuk, Ustaz. Oke, ya. Baik, terima kasih Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat ala irsyadat wa taujihat. Tadi ada uslub berbahasa Arab, saya suka sekali. Saya senang mendengar teman-teman berbahasa Arab, terutama ini Bapak Kakanwil. Saya baru kali ini mendengar beliau langsung berbahasa Arab ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Kakanwil atas wejangan. Tentu kita semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa Arab dan Al-Quran. Oleh karena itu saya kira nilai-nilai Al-Quran akan kita jawantahkan dalam proses pembinaan kita di bahasa Arab. Harapan-harapan Bapak Kakanwil tadi dalam skup NTB tentu yang pertama tadi ada beberapa hal yang kita catat, yaitu kaitannya dengan bahasa Arab. Ya, perlu ada tema-tema penting ke depan yang bisa kita usung, nanti juga masukkan ini ke pengurus nasional maupun provinsi. Nah, kebetulan memang tema kita yang tahun ini Bapak Kakanwil itu kita mengambil tema kaifa nakunu qudwah bi lughatil Quran. Jadi bagaimana kita dapat menjadi idola atau teladan dengan bahasa Al-Quran. Jadi itu tema besarnya. Dan insya Allah memang ada beberapa diskusi dahulu dengan Ustadz Maki Hasan kaitannya dengan tema-tema jenis-jenis lomba seperti apa dalam bahasa Arab, tetapi karena keterbatasan kita hari ini, itu jadinya memang belum bisa terlalu luas nih kita berlomba. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan Bapak Kakanwil mudah-mudahan bisa kita jawantahkan ya di dalam proses pelaksanaan Kombanas 2021 ini. Baik, kemudian kita lanjut kepada Bapak Ketua Panitia, ya, Bapak Ustadz Ahmad Rojali, ya, untuk menyampaikan hal-hal penting yang terkait dengan sosialisasi ini. Kami persilakan. Ustadz Ahmad Rojali. Suara saya terdengar? Masuk, Ustaz. Oh ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Al-Mukarram Kepala Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Kiai Haji M. Zaidi Abdad MAG, Al-Mukarram Ketua Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia, Al-Ustadz Ahmad Maki Hasan, penanggung jawab kegiatan Kombanas untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Al-Ustadz Mufti Sodri, para kepala sekolah, para kepala madrasah, asatidz, ustazat, semua jenjang, baik itu SD, MI, SMP, MTS, MA, SMA, SMK, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama bertemu ya secara virtual, yang mungkin selama ini kita pernah bertemu tapi mungkin tidak terlalu lama, terutama mungkin tahun-tahun lalu ketika
para guru bahasa Arab pun diantaranya dari NTB ini banyak juga yang ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Namun pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dan itu adalah merupakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kakanwil yang kami hormati serta seluruh panitia dan juga dari para guru dan penanggung jawab serta pengurus MGMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana yang disampaikan tadi, mohon izin saya sedikit memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan Kombanas tahun ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Ahmad Maki, bahwa ini adalah agenda tahunan yang sudah keempat, ya. Dengan tahun lalu kita pending karena memang kondisinya waktu itu tidak memungkinkan. Kita berharap tahun ini dapat diselenggarakan secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Makanya tahun lalu kita tunda, tapi ternyata penundaan itu pun belum bisa memenuhi harapan kita. Akhirnya tetap kita putuskan untuk diadakan secara virtual. Mudah-mudahan di sini kebetulan ada Al-Mukarram Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama. Mungkin pada saat-saat nanti ada pertemuan dengan pihak Kemendag Pusat itu sedikit menyinggung mengenai kegiatan ini, yang mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya akan lebih mendapatkan support yang lebih besar lagi. Ya, alhamdulillah tahun ini di provinsi ini bahkan Kepala Kanwilnya sendiri yang turun untuk memberikan sambutan, dan itu sebuah bukti bahwa pedulian dari Kementerian Agama itu sangat luar biasa sekali, ya. Apalagi Al-Mukarram Kepala Kanwil ini ya, dengan bahasa Arabnya tadi yang sangat fasih menunjukkan bahwa kepedulian kita, ya. Karena itu mungkin suatu saat nanti dari Kementerian Pusat bisa mengadakan sounding bagaimana nanti dukungan-dukungan dari Kementerian Agama baik itu provinsi maupun nasional, agar nanti mungkin kompetisi ini bisa lebih seperti juga kompetisi sains nasional yang dari Kemendikbud atau yang dari Kementerian Agama juga ada semacam itu, dan ini masuk juga dalam agenda nasional Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun terlepas dari itu semua, kita alhamdulillah sudah berusaha secara mandiri mengadakan kegiatan ini dari tahun ke tahun dengan peserta yang luar biasa, ya. Bahkan pada saat secara langsung tahun lalu dari seluruh provinsi datang ke Jakarta, para siswa, para guru pembimbing untuk sama-sama berkumpul dan mengadakan pertemuan secara langsung. Namun tanpa mengurangi itu semua, kita coba lakukan ini secara virtual, dan kami sudah menyusun beberapa panduan, ya, sebuah buku panduan sebagai acuan dalam kegiatan kompetisi bahasa Arab tahun ini, ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh penanggung jawab provinsi bahwa kita juga sudah punya sebuah tema, ya, sebuah tema, dan ini tema besar kita, dan seperti yang diharapkan oleh Bapak Kanwil tadi, sebetulnya ini ada tema besar, dan nanti mohon izin Bapak, kita akan mengadakan juga nanti pertemuan guru bahasa Arab tingkat provinsi. Jadi pada saat pelaksanaan tingkat provinsi, kemudian seminggu berikutnya ada pertemuan guru bahasa Arab, dan pada saat itu PJ provinsi boleh mengadakan selain pertemuan untuk pengumuman pemenang untuk tingkat provinsi, juga boleh mengadakan seminar atau pelatihan, webinar, dan lain-lain, dan silakan mengusung tema yang sesuai dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana disarankan oleh Bapak Kakanwil tadi, ya. Dan memang tema kita di tahun ini adalah Kaifa nakun kedua bilogatil Quran. Bagaimana kita dapat menjadi idola teladan dengan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab sebenarnya tadi diharapkan, dan dengan bahasa Arab ini dengan Al-Quran ya tentu saja insya Allah akan mencakup apa harapan-harapan dari Bapak Kanwil tadi, baik itu moderasi maupun toleransi, dan juga mengenai kepatuhan pada putusan-putusan pemerintah mengenai protokol kesehatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tema besar ini juga bisa diangkat dan diturunkan dalam tema-tema lain dalam tingkat provinsi. Sebagai yang disampaikan tadi, ya, tujuan dari
Kegiatan ini adalah mempererat ukhuwah Islamiyah Watoniyah, membentuk rasa percaya diri dengan bahasa Arab, menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Arab, dan juga meningkatkan kemampuan berbahasa Arab dan juga belajar bahasa Arab. Adapun tahapan perlombaan, itu pendaftaran peserta sudah kita mulai kemarin, Pak. Itu tanggal 2 Agustus, dan kemudian nanti setelah itu ada kompetisi tingkat kota kabupaten. Lalu ada kompetisi tingkat provinsi dan kompetisi tingkat nasional. Untuk tahun ini kategori yang dilombakan itu lebih banyak, ya, lebih bervariasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini ada 10 kategori, yaitu khusus untuk SMK dan SMA negeri, SMA dan SMK swasta, MA negeri, MA swasta, SMP negeri dan swasta disatukan, MTS negeri, MTS swasta, SD negeri dan swasta, dan MI negeri dan swasta, serta guru pembimbing bahasa Arab. Ya, ini jenjang-jenjang ini nanti akan kita buatkan soal-soalnya, ya, sehingga nanti pertandingannya atau musabakohnya lebih fair karena anak SMA bertanding dengan SMA negeri, SMA negeri juga begitu, MA negeri dan swasta juga dipisahkan. Kemudian kisi-kisi perlombaan, ini banyak sekali yang menanyakan, ya, walaupun sudah kita tetapkan bahwa untuk kategori 1 dan 2, ini untuk SMA dan SMK negeri maupun swasta, itu menggunakan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Jadi kita tidak berdasarkan buku, karena buku manapun bisa digunakan, bisa dipelajari, bisa dilatihkan kepada para siswa, yang penting buku itu sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Begitupun dengan kategori 3, 4, 6, 7, dan 9, yaitu untuk madrasah, baik itu aliyah, sanawiyah, maupun madrasah ibtidaiyah, itu menggunakan kisi-kisinya berdasarkan KMA Keputusan Menteri Agama nomor 183/184 tahun 2019. Adapun bukunya boleh buku apapun, yang penting buku itu sesuai dengan KIKD yang ada dalam KMA 183/184, ya. Dan biasanya itu buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama itu sudah mencakup dan sesuai dengan KMA ini. Lalu untuk kategori 5, yaitu untuk SMP negeri maupun SMP swasta, itu menggunakan buku Silsilah Al-Arabiyah Baina Yadaik. Karena memang di tingkat SMP itu secara kurikulum nasional itu memang tidak ada bahasa Arab, tetapi ada sekolah-sekolah yang menggunakan atau menjadikan bahasa Arab sebagai muatan lokal, dan karena itu kita menggunakan kitab ini atau buku ini karena banyak yang mempergunakan, dan ini juga sudah beredar luas sehingga lebih seragam lagi. Dan kemudian untuk kategori 8, yaitu untuk SD negeri, kita gunakan buku Silsilah Al-Arabiyah Baina Yadi Auladina. Sedangkan untuk para guru bahasa Arab, itu standarnya adalah standar TOEFL. Bentuk perlombaan itu nanti menggunakan soal-soal, ya, pilihan ganda. Masing-masing soal memiliki 5 opsi jawaban, dan waktu pengerjaannya paling lama 30 menit. Ini dilakukan secara online menggunakan aplikasi Edmodo. Kalau tahun lalu itu 100 soal, ya. Tahun ini karena online kita menggunakannya 50 soal dan waktunya hanya 30 menit. Ya. Dan pada saat mengerjakan soal-soal tersebut, itu peserta melakukan proses perekaman selama 45 menit, yaitu 10 menit sebelum pelaksanaan, 30 menit saat pelaksanaan, dan 5 menit setelah pelaksanaan, dan disiarkan langsung serta direkam, ya, melalui kanal YouTube masing-masing dengan menambahkan tanda pagar Kombanas 2021. Adapun tujuan teknis seperti ini adalah untuk meyakinkan bukan hanya kepada panitia, juga kepada peserta lain bahwa siswa yang nilainya tertinggi itu dia melakukannya dengan cara yang sesuai dengan aturan dan tata tertib dari panitia. Kemudian hadiah perlombaan. Setiap peserta dan guru pembimbing akan mendapatkan e-sertifikat. Ditambah untuk para juara akan mendapatkan e-piagam penghargaan. Lalu juara setiap kategori meliputi juara 1, 2, 3, dan harapan 1 dan 2.
Khusus untuk tingkat nasional, para juara akan mendapatkan juga uang pembinaan, dan finalis 10 besar lainnya dihitung mulai peringkat 6 sampai dengan 15 tiap kategori. Ya. Dan khusus untuk guru itu mendapatkan piagam penghargaan. Keserpian ini di SMA Negeri 9 Jakarta. Lalu tanggal-tanggal pentingnya, kita sudah sosialisasikan mulai dari 15 Juli sampai 1 Agustus 2021, dan alhamdulillah sudah berlangsung. Para guru mahasiswa di berbagai provinsi sudah tahu kegiatan ini. Para pimpinan Kementerian Agama maupun dari Dinas Pendidikan juga sudah mensosialisasikan pada para guru dan siswanya di wilayah masing-masing. Dan bahkan pada tanggal 2 Agustus kemarin, terhitung hari ini juga sudah banyak yang melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini akan dilakukan nanti sampai 15 Agustus 2021. Lalu tanggal 21 Agustus kita mengadakan BIMTEK dan uji coba. Ya. Tujuannya adalah agar nanti kita simulasikan bagaimana pelaksanaannya, terutama bagaimana siswa melakukan perekaman siaran langsung dan juga bagaimana menggunakan akun Edmodo. Mungkin banyak yang baru menggunakan, ya, tapi pasti ada juga yang sudah banyak menggunakan akun Edmodo. Lalu tanggal 28 Agustusnya kita lakukan lagi uji coba atau simulasi kedua, ya, jika diperlukan. Namun kalau misalnya uji coba yang pertama ini sudah dirasa cukup, mungkin ini tidak dilakukan lagi, ya. Tapi ini tetap kita jadwalkan. Tanggal 4 September ini kompetisi tingkat kota kabupaten. Nah, jadi dilakukan secara serentak, jamnya juga sama dan dilakukan secara online. Ya. Lalu tanggal 11 Septembernya pengumuman juara tingkat kota atau kabupaten. Jadi pengumumannya berselang sekitar 1 pekan. Kenapa tidak langsung diumumkan? Karena kita perlu memverifikasi apakah siswa-siswa tersebut berdasarkan video rekamannya itu mereka melakukannya dengan jujur, penuh integritas, sehingga menghasilkan juara-juara yang bisa diterima oleh seluruh peserta. Lalu tanggal 18 September itu kompetisi tingkat provinsi. Sebagaimana disebutkan tadi, yang masuk tingkat provinsi adalah para juara 1, 2, 3, dan harapan 1, harapan 2 di tingkat kota dan kabupaten. Mereka nanti bertanding pada tanggal 18 September untuk tingkat provinsi. Lalu pengumumannya tanggal 25 September, sekaligus juga pertemuan guru bahasa Arab tingkat provinsi secara virtual. Nah, ini tadi disampaikan, pada momen ini para guru bisa menambahkan juga atau bisa mengadakan juga seminar atau pelatihan dan sebagainya, dan itu diserahkan kepada para guru bahasa Arab, ya, di tingkat provinsi masing-masing. Kemudian 2 Oktober 2021 kompetisi tingkat nasional. Lalu pengumumannya adalah tanggal 9 Oktober, sekaligus juga pengumuman juara nasional dan sekaligus konferensi nasional guru bahasa Arab se-Indonesia secara virtual. Lagi-lagi secara virtual, ya. Tahun lalu kita mengadakan di P4 TK Bahasa Jakarta itu selama 4 hari menginap di sana, ya. Cuma ya sekarang mudah-mudahan tahun depan bisa kita laksanakan lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Adapun susunan panitianya terdiri dari 2 kepanitiaan, yaitu kepanitiaan pengarah dan panitia pelaksana. Ya. Panitia pengarah ini adalah para pelopor, para pendiri Forum MGMI Bahasa Arab, yaitu Ustaz Ahmad Maki, Ustazah Masbala, Ustazah Ade Rahmat, dan Ustazah Heni Hernawati. Lalu ketua panitianya sebagai panitia pelaksana saya sendiri, kemudian ada wakilnya, ada sekretaris dan seterusnya. Ini juga merupakan yang orang-orang yang saya anggap memang mempunyai komitmen dan kepedulian untuk meningkatkan syiar bahasa Arab di seluruh Indonesia. Lalu kami juga memberdayakan para guru bahasa Arab di tiap provinsi. Kita meminta para MGMP dari tiap provinsi itu menunjuk perwakilannya untuk menjadi penanggung jawab, dan para penanggung jawab ini nanti yang akan membantu pelaksanaan Kombanas ini untuk tingkat provinsi. Ya, ini sudah ada nama-namanya, sudah ditetapkan, termasuk diantaranya dari Nusa Tenggara Barat, yaitu Ustadz Alumukti Sodri. Lalu pendaftaran, nah ini yang juga banyak ditanyakan, itu sudah dimulai kemarin, ya, sampai nanti 15 Agustus
ya 15 Agustus pukul 21 ini ditutup, sehingga lewat pukul 21 otomatis link itu sudah tidak bisa diakses lagi, karena itu diharapkan sesegera mungkin untuk melakukan pendaftaran. Ketentuannya adalah setiap lembaga mendelegasikan maksimal 2 peserta dan didampingi maksimal 2 guru pembimbing yang merupakan guru bahasa Arab di lembaga tersebut. Ya. Jadi ada yang bertanya juga apakah harus 2, tentu saja tidak ya. Tapi maksimal 2 untuk guru pembimbing dan siswanya juga maksimal 2 peserta. Kalau peminatnya banyak, tentu diharapkan sekolah tersebut melakukan seleksi secara mandiri untuk memilih yang terbaik dari para siswa tersebut menjadi utusan atau delegasi dari lembaga atau sekolah atau madrasah tersebut. Pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh lembaga masing-masing, jadi tidak sendiri-sendiri ya. Satu formulir pendaftaran itu untuk 4 orang, yaitu 2 peserta dan 2 guru pendamping maksimal. Lalu ada biaya yang dibebankan pada setiap lembaga sebesar Rp100.000 ya. Dan biaya pendaftaran ini ditransfer ke rekening BRI atas nama Ustazah Siti Masitoh. Lalu bukti transfernya itu dikirimkan ke nomor ini ya, ke Ustazah Maisanti di Fatimah, dan nanti dari Ustazah Maisanti ini akan memberikan foto atau bukti pembayaran. Nah, nanti bukti pembayaran ini yang dari panitia dijadikan sebagai lampiran dalam mengisi formulir pendaftaran. Setiap lembaga mengajukan siswanya dilengkapi dengan surat tugas dan mencantumkan guru pembimbingnya. Ya. Jadi harus ada ya, diharapkan memang ada guru pembimbingnya ya, karena pasti akan ada guru bahasa Arab di sana. Dan setiap lembaga diwajibkan mengisi formulir secara online, linknya sebagai berikut. Dan guru pembimbing dan peserta didik yang diwajibkan memiliki akun Edmodo dan YouTube. Nah, ini juga banyak pertanyaan kenapa menggunakan harus punya akun Edmodo, karena memang nanti soal-soalnya itu kita gunakan akun Edmodo yang berdasarkan pengalaman selama 3 kali pelaksanaan, itu aplikasi ini mampu diakses ribuan orang dalam waktu yang bersamaan. Ya. Dan juga harus punya akun YouTube. Jadi saya yakin setiap orang siswa sekarang ya minimal dia punya akun Google dan otomatis dia bisa atau juga mempunyai akun YouTube. Ya, nanti teknisnya bagaimana akan disampaikan pada saat simulasi. Dan ketentuan tambahannya ini akan disampaikan pada saat-saat nanti diperlukan. Berikutnya adalah kompetisi tingkat kota kabupaten. Ya. Peserta yang berhak mengikuti tingkat kota kabupaten adalah pada kompetisi bahasa Arab kabupaten ini adalah peserta yang telah terverifikasi oleh panitia berdasarkan pengisian dan upload data dan formulir online. Jadi walaupun sudah mentransfer, kalau dia belum mengisi formulir, panitia tidak tahu ya apakah dia sudah membayar atau belum ya, atau apakah dia sudah lengkap bukti surat tugas dari sekolahnya atau belum, sehingga panitia nanti menetapkan peserta yang ikut tingkat kota dan kabupaten berdasarkan formulir yang masuk ke panitia melalui link ini ya. Ketentuan lombanya adalah bahwa lomba dilakukan pada tanggal 4 September pukul 9 WIB. Jadi bersamaan mulai dari Aceh sampai Papua itu dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sehingga mungkin di Papua nanti waktunya adalah jam 11 waktu Indonesia Timur. Tempat pelaksanaan perlombaan kondisional. Jadi kalau memang tidak memungkinkan siswa datang ke sekolah, boleh di rumah masing-masing. Dan karena itulah diperlukan adanya verifikasi video yang merekam aktivitas siswa selama perlombaan. Proses pelaksanaannya disiarkan langsung melalui kanal YouTube masing-masing berdurasi 45 menit, seperti disampaikan tadi, yaitu 10 menit sebelum pelaksanaan, 30 menit saat pelaksanaan, dan 5 menit setelah pelaksanaan perlombaan. Nah, karena itu nanti diingatkan pada para guru pembimbingnya, ya mohon bantuan dari PJ dan para asatidz semuanya, agar siswa itu menyiapkan gawainya atau laptopnya minimal mampu bertahan 45 menit untuk berjaga-jaga ya, supaya jangan sampai kalau terjadi mati lampu tiba-tiba terputus. Jadi harus disiapkan ini minimal 45 menit, itu siswa mampu bertahan 1 jam lah gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada halangan seperti itu.
Lalu pengumumannya dilakukan pada tanggal 11 September pukul 9 WIB dan peserta hanya boleh menggunakan perangkat komputer, laptop, atau notebook. Tidak diperkenankan menggunakan smartphone atau tablet. Dan ketentuan tambahannya akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Kemudian kompetisi tingkat provinsi, ya nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan di terakhir aja ya, mohon izin Bapak Ibu. Untuk tingkat provinsi, peserta yang berhak mengikutinya adalah para juara 1, 2, 3, dan harapan 1, harapan 2 pada masing-masing kota, kabupaten untuk tiap-tiap kategori. Jadi ada 9 kategori, ya, dan tiap kategori itu ada 5 orang yang akan mewakili kota atau kabupatennya untuk bertanding berlomba di tingkat provinsi. Ketentuannya dilaksanakan 18 September pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempatnya juga kondisional. Prosesnya sama seperti tadi, dilakukan juga perekaman selama 45 menit. Dan pengumuman pada tanggal 18 September pukul 9 sekaligus dilaksanakan kegiatan pertemuan virtual guru bahasa Arab. Nah, karena memang tujuan dari pelaksanaan Kombanas ini atau Olimpiade Bahasa Arab tahun lalu itu adalah kita ingin menghimpun para guru bahasa Arab, ya, punya wadah dan punya momen untuk mengadakan pertemuan-pertemuan. Nah, pada saat inilah kita mengadakannya, ya, walaupun secara virtual. Dan peserta sama, ya, tidak boleh menggunakan smartphone atau tablet, tapi hanya boleh menggunakan komputer, laptop, atau notebook. Khusus untuk kompetisi guru pembimbing, ya, persyaratannya adalah para peserta adalah guru bahasa Arab di Indonesia yang dapat dibuktikan dengan adanya surat tugas atau surat keterangan. Jadi kalau misalnya hanya ada guru bahasa Arab 1, cukup 1 saja. Tidak perlu menambahkan, oh ini ada guru agama boleh menjadi pendamping, ya. Karena nanti kita minta yang berhak untuk mengikuti kegiatan lomba guru bahasa Arab adalah guru bahasa Arab. Peserta adalah guru pembimbing yang siswanya lolos pada kompetisi nasional bahasa Arab nasional tahun 2021. Nah, ini juga sebuah motivasi pada para pembimbingnya. Kalau mau ikut kompetisi guru bahasa Arab, maka harus bisa membimbing siswanya masuk atau lolos ke tingkat nasional, sehingga nanti ada juga apresiasi untuk para gurunya, diadakan kompetisi untuk para guru bahasa Arab yang siswanya lolos ke tingkat nasional. Pelaksanaannya itu dirangkaikan dengan Konferensi Nasional Bahasa Arab pada tanggal 2 Oktober tahun 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan proses pelaksanaannya juga sama, dilakukan perekaman selama 45 menit, dan pengumumannya itu pada tanggal 9 Oktober untuk guru bahasa Arab. Ya. Peserta juga hanya boleh menggunakan komputer, laptop, atau notebook. Kemudian kompetisi tingkat nasional. Ya. Peserta yang berhak mengikuti seleksi tingkat nasional ini harusnya. Peserta yang berhak mengikuti seleksi tingkat nasional meliputi juara 1, 2, 3, dan harapan 1 dan 2 pada masing-masing provinsi untuk tiap-tiap kategori. Jadi sama, ada 5 orang dari tiap kategori, berarti tiap provinsi itu mengirimkan ada 45 orang untuk bertanding ke tingkat nasional. 45 dikali 34 provinsi. Kemudian perlombaan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempatnya juga kondisional dan pelaksanaan juga sama, direkam selama 45 menit. Pengumumannya dilakukan pada tanggal 9 Oktober dan dilanjutkan dengan Konferensi Nasional Guru Bahasa Arab se-Indonesia. Dan peserta juga menggunakan perangkat komputer, laptop, atau notebook. Demikian aturan, ya, yang sudah kami tetapkan demi lancarnya kegiatan ini, dan mudah-mudahan para guru dan peserta didik di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sudah betul-betul siap, dan saya rasa memang sudah tinggal hanya mendaftar saja karena semuanya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Sementara itu dari saya, bila ada hal-hal yang kurang atau belum dipahami,
Silakan kita diskusikan bersama, kita carikan kalau ada kendala-kendalanya solusi untuk bisa kita dapatkan ya jalan pecahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rojali. Terdengar suara saya? Ya, terdengar. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Rojali. Alhamdulillah telah disampaikan garis-garis besar kaitannya dengan Kombanas 2021 secara teknis, hal-hal lain tentu yang belum bisa dipahami atau masih rada-rada bingung. Nggih, kita persilahkan untuk dipertanyakan baik langsung maupun lewat chat, nggih. Kami persilahkan dulu. Silakan siapa yang mau bertanya. Kami buka termin pertama 3 orang untuk nanti sekalian bisa dijelaskan. Kami persilahkan. Iya, Silakan. mungkin sudah. Para satis, kalau sudah jelas ini berarti tinggal action. Afwan Ustaz. Oh iya, silakan Ibu Zuhri Agustiani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saja ini Ustaz memperjelas kalau untuk yang tingkat MTS berarti itu materinya dari kelas 7 dan sampai kelas 9 saja, nggih? 7, 8, 9 itu saja. Untuk yang MTS. Jadi itu berdasarkan dari KMA 183, 184 itu, ya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, silakan masuk. Kami persilahkan. Pertanyaan kedua, Ibu Awali. Iya, makasih. Tafadhali ya, tafadhali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Yang ingin saya tanyakan itu, karena kan itu kan nanti direkam mulai dari awal, artinya sebelum peserta itu mengerjakan soal, itu sudah ada, kita diminta untuk merekam sampai nanti di akhir, itu kan waktunya sampai 45 menit. Lumayan lama sekali sebenarnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kita akan langsung kirim rekamannya itu atau mungkin kita diberikan jeda, artinya mungkin kan ada hal-hal yang sifatnya harus kita potong-potong, harus kita edit itu atau gimana gitu. Itu saja Ustadz, makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Awali. Yang berikutnya, kami persilakan. Silakan. Siapa nih, Pak Abdul? Pak Abdul Ghani. Siapa yang mau nanya nih? Kami persilakan. Pak Abdul Ghani, bukan? Ustadz Idris. Ya. Tafadhol Ustadz Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar penjelasan dari Pak Rojal bahwa gurunya itu baru bisa ikut berkompetensi hanya bisa membawa atau siswanya bisa menjadi sang juara gitu. Apakah ini memiliki ketentuan khusus atau gimana ini? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Idris. Masya Allah. Semangat, mau ikut saja ini ya. Kita semua harus ikut ini harusnya. Hanya yang lolos siswanya. Ya. Baik, ada 3 pertanyaan dulu Ustadz Rojali. Yang pertama adalah dari Ibu Zuhri Agustiani, itu tadi menanyakan tentang materi kelas yang kategori MTS, apa yang materi kelas 7, 8, dan 9. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, apakah rekod pada saat pelaksanaan itu yang 45 menit itu langsung atau ada jeda yang perlu editing nanti? Yang ketiga adalah Ustadz Idris tadi, apakah gurunya yang lolos santri masuk ke
nasional saja yang bisa ikut di lomba Kombanas untuk guru. 3 pertanyaan dulu, Ustaz Rojali, tafadhol. Ya, baik, syukran. Pertanyaannya memang ini banyak yang ditanyakan juga oleh para calon peserta yang lain. Yang pertama tadi mengenai materi, apakah materi itu dari semua kelas? Iya, betul. Karena memang ya diharapkan nanti siswa yang pesertanya itu walaupun dia dari kelas 11, diharapkan juga guru pembimbingnya menyampaikan juga materi-materi kelas 12 kalau untuk MA atau SMA. Untuk SMP itu dari kelas tentunya dari kelas 7, 8, dan 9. Namun tentu saja nanti kita membaginya secara proporsional ya. Nanti untuk tingkat kota kabupaten akan lebih banyak dari kelas 7 atau kelas 10 ya. Begitu juga nanti untuk tingkat provinsi dan tingkat nasional itu proporsinya akan ditambah sesuai dengan tingkatannya ya. Kemudian pertanyaan kedua mengenai rekaman ya. Ini sudah kita siasati juga ya bahwa memang bagaimana caranya supaya peserta itu tidak perlu mengupload ya, karena 45 menit apalagi kalau merekamnya dengan resolusi yang tinggi itu menguploadnya lama ya. Nah, oleh karena itu maka peserta merekamnya dengan menggunakan video streaming melalui YouTube ya. Jadi ketika merekam itu sudah langsung tersimpan ya di YouTube sehingga nanti peserta tidak perlu mengupload lagi dan tidak perlu mengedit lagi ya apa adanya, karena itulah yang kita harapkan ya. Justru kalau misalnya harus diedit-edit ya itu nanti menimbulkan juga kecurigaan pada saat ada siswa membuka di layar monitornya itu website-website yang lain untuk menemukan jawaban lalu diedit. Nah, itu tentu tidak kita harapkan seperti itu. Maka pelaksananya adalah ketika siswa mengerjakan soal-soalnya itu ada HP ya atau kamera yang merekam bagaimana layar monitornya dan juga tampak ada siswanya yang sudah mengerjakan dan memang pasti sekelilingnya pun nanti terlihat tidak ada orang yang memberikan bantuan gitu seperti itu. Jadi tujuannya untuk memudahkan, tidak perlu harus mengupload lagi. Ya. Dan yang ketiga mengenai guru yang ikut, apakah ada aturannya? Ada. Aturannya itu seperti saya sampaikan tadi adalah yang pertama dia sebagai guru pendamping yang terdaftar. Jadi pada saat mendaftar mengisi formulir, guru itu ada sebagai pendamping dilengkapi dengan dibuktikan dengan surat tugas dari sekolah. Dan yang kedua, guru itu adalah yang siswanya lolos untuk tingkat nasional. Ya. Sedangkan apakah guru itu harus S1, S2 dan sebagainya itu tidak. Ya, yang penting dia memang guru bahasa Arab di sekolah itu dan ditugaskan mendampingi siswa-siswinya sehingga lolos ke tingkat nasional. Seperti itu penjelasannya. Baik, terima kasih Ustadz Rojali. Ada 3 pertanyaan, sudah jelas saya kira penjelasannya kaitannya paham, Pak. dengan Sudah paham. 3 penanya. Baik, terima kasih. Sudah paham. Makasih Pak Ustadz Rojali. Ya, sama-sama. Kita buka termin kedua, 3 penanya juga. Ini terakhir, termin kedua kami persilahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Ustadz, dari Satu Lombok Barat. Dari mana Niki? Ibu siapa ya? Iliyin. Ibu Iliyin, Masya Allah. Ya, tafadhali Ibu Iliyin. Ya. Suaranya lebih keras, Bu Iliyin. Tadi kan Ana dengar penjelasannya, kalau setiap siswa harus mempunyai channel YouTube, nggih? Ya. Terus, apakah kita kan bikin sendiri, videonya kita bikin sendiri, kemudian kita kirim gitu? Ya, terus pertanyaannya. Videonya kita bikin sendiri, kemudian kita kirim lewat link yang dibagikan oleh panitia atau panitianya yang kasih ke kita link, kita tinggal masuk. Oh gitu. Ya, ini dijelaskan nanti sama Pak Rojali ya. Okay. Baik, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Silakan pertanyaan kedua. Tafadhol. Siapa yang mau masuk? Ibu Gurratul Aini. Belum juga. Siapa Niki? Silakan kalau belum jelas.
Siapa yang mau? Ini masih ada 2 penanya, kami persilakan. Kalau tidak ada, saya ingin baca lewat chat. Ada yang Anda bertanya di chat, ya. Pak Kasful Anwar ini yang bertanya. Afwan Ustadz, untuk pembayaran tingkat kabupaten itu 100.000 per peserta atau 100.000 per 2 peserta? Nah, ini pertanyaan kedua kita masukkan. Kemudian ada juga yang nanya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya kalau MTS negeri itu pakai buku apa? Nah, itu penanya ketiga. Baik, Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau bertanya? Satu lagi saya kira. Kalau tidak ada, kami lanjutkan ke, oh ya, Ustadz Kindi. Tafadhol. Iya. Ustadz Kindi. Ada yang masuk Ustadz? Boleh saya? Di mute dulu. Siapa? Ada yang sudah masuk? Assalamualaikum. Ustadz Kindi dulu, Bu Awali. Oh, nggih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ya, Ustadz, mengenai peserta itu, apakah peserta itu 2 peserta itu masing-masing punya akun YouTube atau cukup dari akun YouTube dari guru pendamping aja Ustadz? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Punya akun YouTube. Baik, Ibu Awali, tafadholi. Iya, terima kasih Ustadz untuk kali kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kalau misalkan nanti pada saat sedang berlangsung, kita kan tidak tahu ya, namanya kita ini hidup di dunia ya, ada kalanya mati listrik atau ada kalanya hilang sinyal. Nah, yang ingin kami tanyakan itu bagaimana ketika peserta sedang melakukan tes, tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba hilang sinyal, apakah ada perpanjangan waktu atau apa gitu misalnya dari panitia pusat? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita rangkum ini ada sekitar 5 sampai 6 pertanyaan Ustadz Rojali. Yang pertama, apakah tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan channel YouTube ya, live streaming dan sebagainya. Itu dari Bu Iliin. Yang kedua, sama juga dengan penanya Pak Kindi tadi, punya akun YouTube sendiri, katanya ini mungkin digabung aja jawabannya. Kemudian berikutnya, kalau mati lampu, gangguan teknis lainnya, apakah ada perpanjangan waktu dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah kaitannya dengan apakah pembayaran tingkat kabupaten itu 100.000 per peserta atau 100.000 per 2 peserta. Itu ada di chat. Kami persilakan Ustaz Rojali untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai setiap siswa apakah harus punya channel YouTube, sama dengan tadi pertanyaan berikutnya mengenai apakah boleh menggunakan akun YouTube punya gurunya ya. Baik, perlu kami sampaikan bahwa nanti ketika pelaksanaan sebagai tadi itu siswa merekam ya, merekam. Jadi misalnya ini siswa menghadapi komputer ya, nanti di di sampingnya atau di belakangnya itu ada handphone yang merekamnya ya, sehingga tampak jelas layar monitornya dan juga kelihatan orangnya serta keadaan di sekelilingnya. Nah, lalu apakah siswa itu harus punya akun YouTube? Iya, betul. Siswa itu harus punya akun YouTube dan sekarang ini mayoritas ya orang banyak sudah punya akun Google karena setiap dia beli HP Android otomatis dia harus punya akun Google. Nah, satu akun Google itu bisa digunakan juga akun YouTube atau daftar. Nanti pada saat merekam itu nanti akan kita simulasikan ya, makanya diharapkan semuanya bisa mengikuti simulasi nanti. Siswa atau peserta merekamnya melalui YouTube ya, dan nanti selesai direkam itu ada linknya yang didapatkan nanti yang akan disampaikan kepada panitia. Link itu nanti akan disampaikan kepada panitia. Nah, kalau seandainya ya siswa tidak punya
atau tidak tahu linknya, nanti akan disampaikan pada simulasi. Jadi linknya itu bukan disiapkan oleh panitia, ya, tapi justru nanti satu siswa, ya, dan setiap siswa, berarti ada 2 siswa dan 2 guru pendamping itu masing-masing karena memang merekamnya masing-masing, ya. Jadi tidak satu akun untuk merekam 2 orang atau 3 orang dan sebagainya. Nah, karena itu juga nanti diberikan tanda pagar Kombanas 2021 yang tujuannya nanti akan semakin syiar, karena di internet itu kalau ketik tanda pagar itu akan muncul semua semua, apakah itu video, foto dan lain sebagainya yang menggunakan tanda pagar tersebut, sehingga nanti semakin tersiar ke seluruh dunia bahwa ada kompetisi bahasa Arab di Indonesia sampai tingkat nasional, seperti itu. Kemudian untuk biaya, kalau tahun-tahun lalu memang setiap peserta dan setiap jenjang. Jadi kalau mengirimkan 4 peserta itu bayar 4 orang untuk mengikuti tingkat kota kabupaten. Lalu nanti kalau lolos ke tingkat provinsi bayar lagi, seperti itu. Lalu tingkat nasional pun bayar lagi. Nah, kalau sekarang kita hanya meminta bantuan pembiayaan atau donasi untuk kegiatan MGMP, ya, karena sebagai organisasi memang setiap anggotanya memang diharapkan itu ada sebuah bantuan atau iuran dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita minta tiap lembaga, ya, tiap sekolah. Jadi bukan tiap peserta. Nah, kalau sekolahnya mengirim 2 peserta dan 2 guru itu 100.000, ya. Kalau hanya mengirim 1 peserta 1 guru juga sama 100.000. Jadi bukan dihitung per orang tapi per lembaga, karena itu ini adalah sifatnya bantuan dari tiap sekolah demi penyelenggaraan kegiatan ini, ya. Kemudian untuk MTS negeri apakah pakai buku apa? Ya. Jadi acuannya itu bukan buku, karena buku boleh dari mana saja, ya. Boleh pakai buku apapun, terutama dipelajari buku-buku yang memang memiliki kesesuaian dengan KIKD yang tercantum dalam KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 183/84 tahun 2019. Sehingga ya kita patokannya bukan buku. Buku boleh mana saja sehingga Bapak Ibu pembimbing nanti mengacu soal-soalnya. Kalau misalnya untuk kelas 10 itu mengenai ta'aruf, mungkin dialog atau hiwar ta'arufnya tiap buku itu berbeda. Ada yang namanya si Ahmad, si Mahmud, dan lain sebagainya. Tetapi materinya adalah tentang ta'aruf. Itu bertanya dengan kaifahal, min aina anta, dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi bukan bukunya apa, tetapi materinya itu berdasarkan KIKD. Kalau dari madrasah adalah KMA, kalau dari sekolah itu adalah Kemendikbud. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang tidak kita harapkan, ya, misalnya mati lampu, hilang sinyal, dan sebagainya. Nah, seperti disampaikan tadi, diharapkan sebagaimana kita mengikuti lomba, kita perlu persiapan, ya. Sama seperti misalnya ketika ujian nasional itu kan perlu menyiapkan laptopnya dan lain sebagainya, dicek, bahkan kalau perlu pakai UPS supaya kalau mati lampu bisa ada tenaga cadangan dan sebagainya. Tetapi ini itu waktunya 45 menit, ya, diharapkan minimal 1 jam sudah menyiapkan laptop, ya, yang memang punya cadangan baterai bisa bertahan selama 1 jam, ya. Begitu juga dengan kamera atau HP yang merekamnya. Nah, bagaimana kalau hilang sinyal? Nah, jadi berdasarkan pengalaman, ya, nanti mungkin akan ditambahkan oleh Ustadz Maki, itu dengan akun Edmodo ini jawaban-jawaban itu akan tersimpan secara otomatis, ya, sehingga siswa tidak dirugikan kalau misalnya hilang sinyal dan lain sebagainya. Nanti kalau hilang sinyal itu siswa biasanya hanya tinggal menekan refresh atau F5, ya. Jadi dia akan kembali lagi tanpa harus mengulang dari awal. Nah, itu untuk kendala-kendala seperti itu. Jadi mohon bantuan juga dari para guru, ya, dan bantuan juga dari sekolah barangkali meminjamkan laptopnya yang terbaik agar siswanya bisa nyaman dan tidak ada rasa khawatir kalau tiba-tiba mati lampu.
Kemudian udah ya seperti itu Ustaz. Kalau mengenai akun YouTube ya itu tadi. Jadi tidak menggunakan akun punya guru karena diharapkan nanti kita mudah juga mencarinya. Oh ini adalah akun siswa. Jadi diharapkan siswa itu nanti juga, apalagi kalau misalnya dia sampai ke tingkat nasional, ya itu pasti ada kenangan tersendiri bahwa dia pernah mengikuti kompetisi sampai tingkat nasional, dan siapa tahu kemudian dia bisa menambahkan video-video yang lain dan mungkin bisa jadi itu akan semakin bersemangat, apalagi kalau misalnya kemudian ada monetasi dari Google ya, dari YouTube, sehingga dia bisa memberikan manfaat pada yang lain dan juga dia bisa mendapat manfaat juga dari video-video yang di-uploadnya. Demikian sementara seperti itu. Baik. Ada yang masuk, Ustaz? Baik, terima kasih. Tanya lagi sekali. Oh, terakhir ya, Pak. Ya. Idris ya. Baik. Ya. Silakan, Ustaz Idris. Ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan sama Ibu Awali tadi, bahwa jika kalau ini bukan masalah teknisnya yang keliru itu, anaknya yang bermasalah itu. Pada waktu atau yang sudah ditentukan kompetisinya itu terjadi sakit gitu. Apakah ada waktu yang disediakan oleh panitia untuk menyusul gitu? Soalnya ini sama kayak ujian ini. Saya lihat ini seperti itu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, jaga prokes ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Silakan dijawab langsung ya. Iya, baik. Seperti itu doa kita bersama ya. Oke. Saat ini memang kadang kita sehat tiba-tiba ya, kemudian ngedrop dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan memang karena ini kompetisinya terbuka ya, jadi soal-soal itu ya mungkin nanti setelah dilaksanakan itu akan bisa dilihat ya. Nah, kita panitia tidak membuat soal-soal cadangan ya, karena itu diharapkan memang hanya satu kali aja pelaksanaannya ya. Mudah-mudahan bisa sehat gitu. Kecuali misalnya sebelum pelaksanaan, sebelum pendaftaran ditutup misalnya ingin ganti peserta karena kebetulan peserta yang diajukan itu kurang sehat atau tidak memungkinkan untuk ikut, mungkin masih bisa disampaikan kepada panitia. Namun kalau sudah hari haknya pelaksanaan, karena kita juga menangani ribuan orang, ya nanti agak kesulitan untuk melakukan itu. Jadi mohon dimaklumi ya bahwa untuk tahun ini, sebagaimana tahun-tahun lalu juga, memang kita tidak menyiapkan soal-soal cadangan dan tidak menyiapkan waktu untuk pelaksanaan itu. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Makasih Ustaz Rojal, makasih. Terima kasih Ustaz Rojali. Sediakan peserta cadangan mungkin ya. Iya, peserta cadangan yang sehat ya disiapkan ya, Ustaz. Apa? Siapkan peserta cadangan yang sehat ya kalau emang Gimana ini kok soalnya orangnya bisa diadakan peserta cadangan gitu, soalnya enggak gitu. Iya, ini tidak ada juga peserta cadangan. Baik. Terima kasih. Saya kira penjelasan Ustaz Rojali cukup jelas. Cukup jelas. Terima kasih. Dan beberapa pertanyaan tadi mudah-mudahan nanti kita bisa lihat di rekod dari Zoom kita ini, akan kita rilis nanti untuk dilihat kembali penjelasan-penjelasan yang tadi. Hal-hal yang kurang jelas, masih kurang jelas bisa di-chat langsung ya. Ke Siap. Ya, semua. Saya kira itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Untuk sebelum menutup acara kita ini, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Ustadz Maki kaitannya dengan apa yang sudah kita bicarakan? Cukup jelas, Ustaz. Cukup. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, saya kira itu. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Mohon kesediaan Ustadz Daud. Ustadz Daud Niki? Ustadz Daud. Kami persilakan Ustadz Daud untuk memimpin doa sebelum kita tutup. Kami persilakan. Dia gangguan suaranya. Jelas, Ustaz? Enggak kok. Sudah jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas. Oke, amin. Mari kita berdoa ya. Semoga apa yang kita rencanakan ke depan
bisa berjalan dengan lancar dan semoga kita sehat semuanya, baik siswa Amin. maupun guru pendamping dan panitia. Amin. Amin. Kita awali dengan umul kitab, lakumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa? صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma Amin. ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil Amin. muttaqina imama. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa Amin. hayatina bi fadlika wa rahmatika ya Amin. arhamar Arhamar rahimin. rahimin. Amin. Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Daud Yusuf, Guru Man 1 Mataram. Alhamdulillah sudah memimpin doa. Setelah kita tutup acara ini, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan barokah, manfaat dan jelas. Amin. Amin. Kita Amin. Amin. berkompetisi dengan fair, berkompetisi dengan Amin. baik, dan insya Allah menghasilkan juara-juara perwakilan NTB yang ke nasional. Mudah-mudahan Amin. bisa, Amin. Siapapun itu Ustaz, dari mari ya, kita saling siapapun, dukung. ini adalah kompetisi yang fair. Saya kira apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bisa Amin. menjadi amal jariah kita untuk generasi berikutnya. Amin. Terima kasih Bapak Kakanwil, Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan sambutan, Bapak Ketua Forum MGMP Nasional, Pak Ketua Panitia Pelaksana, Ustadz Ade, dan teman-teman di pusat, serta teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bisa sukses ke depan. Kita tutup sama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Ustadz Idris. Allah. Allah. Mulai gagah lah, mulai zoom ya. Iya, wah dih. Masya Allah, apalagi kepala mantelu nih, Masya Allah. Kepala mantan istri Barakallah. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Masih ada, atas Terima Ustaz. kasih penyampaian Pak tadi. Rojali. Ya, Ya, terima mohon kasih izin Pak pamit Rojali. ya. Ya, mohon saya maaf juga kalau ada hal mohon kurang izin berkenan. pamit Ya, undur. silakan ditanyakan langsung ke saya kalau ada hal-hal yang masih belum dipahami. Oh, siap, Terima siap, kasih. siap, 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 siap. Ustaz, Ya, jangan Assalamualaikum. bosan-bosan ya. Ustaz, jangan Siap. bosan kalau kita ada pertanyaan, Ustaz. Ya, siap, siap. Hanya ke Ustadz Idris juga nggak apa-apa. Assalamualaikum ilaliko. Iya, Assalamualaikum. sila semuanya. Saya pamit juga, Saya Ustaz. pamit Sila. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya pamit ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.